Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Sebelum Pak Guru melanjutkan pelajaran pada kali ini, Pak Guru akan mengingatkan anak-anakku sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari mara bahaya, penyakit dan sebagainya. Kita selalu ingat 5M plus 1D. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, dan satu lagi, berdoa. Kita harus selalu memohon berdoa kepada Allah agar kita diberi keselamatan. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan bab 3 kelas 1, yaitu iman kepada Allah. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah peserta didik mampu menerima adanya Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku percaya diri. Yang ketiga, menyebutkan bukti-bukti adanya Allah. Yang keempat, mengungkapkan bukti-bukti adanya Allah dan menerima keesaan Allah, serta menunjukkan perilaku percaya diri. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan alam semesta. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Beriman yaitu meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Anak-anakku, yang pertama, yakin Allah itu ada. Alam dan seluruh isinya ini ada karena ada yang menciptakan. Pencipta lebih dulu daripada yang diciptakan. Allah Maha Pencipta disebut dengan Al-Khaliq. Sedangkan ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Semua makhluk berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan makhluk tanpa bantuan siapapun. Allah hanya berfirman kun, artinya jadilah. Maka jadilah makhluk yang dikehendaki. Ciptaan Allah untuk manusia, semua bermanfaat bagi kehidupan manusia. Alam dan seluruh isinya adalah bukti adanya Allah. Kita percaya Allah itu ada. Anak-anakku, agar kita hafal rukun iman, marilah kita hafalkan dengan cara menyanyi bersama-sama rukun iman. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Jika ada yang bertanya, rukun iman ada berapa? Ada 6 jawabannya. Mari kita menghafalkannya. 1, iman pada Allah. 2, iman malaikat Allah. 3, iman kitab Allah. 4, iman Rasul Allah. 5, iman hari kiamat. 6, iman qada dan qadar, baik buruk kehendaknya. Mari kita mengimaninya. Anak-anakku, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah.
3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku, yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Artinya Allah itu hanya ada satu, tidak lebih, tidak berbilang, hanya satu, Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang harus kita sembah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah atau orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Orang musyrik akan masuk ke dalam api neraka. Anak-anakku, manusia ciptaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia makhluk paling sempurna dengan adanya mata, telinga, tangan, ada kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Juga diberi akal pikiran. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, sehingga manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia wajib bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena telah diberikan berbagai banyak kenikmatan. Terutama kita diberi kenikmatan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan sehari-hari. Dengan diberinya panca indera yang lengkap, diberi akal pikiran, diberi pengetahuan. Makanya kita harus selalu bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara ucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan menggunakan tubuh kita untuk perbuatan yang baik, mata kita untuk melihat yang baik, mulut kita digunakan untuk berkata yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk ngaji. Tangan kita digunakan untuk makan, digunakan untuk menulis, digunakan untuk apa saja yang baik. Lingkungan rumah. Di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Sesama anggota keluarga harus saling mengasihi. Semua juga ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu tanpa bantuan. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Di sekolah ada teman-teman, juga ada bapak ibu guru. Mereka semua juga ciptaan Allah. Di halaman sekolah ada bunga, ada tanaman lainnya. Tumbuhan juga ciptaan Allah. Allah Maha Esa. Allah Maha Sempurna. Allah Maha Kuasa. Tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Semua makhluk wajib beriman dan menyembah Allah. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sekali lagi menghafalkan rukun iman. Tadi rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah. Allah hanya satu. Kita wajib bersyukur. Kita harus menyembah. Karena tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Yang kedua, malaikat Allah. Malaikat ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk menjaga kita semua.
untuk menjaga alam seisinya, untuk mengatur perjalanan matahari, bulan, bumi, mengatur hujan dan sebagainya. Malaikat yang harus kita ketahui ada 10, ya. Sebetulnya malaikat itu banyak sekali, tapi yang harus kita imani ada 10. Nanti bisa dijelaskan di kelas yang lain. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab suci Allah itu ada 4. Ya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Dan yang nomor 4, iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah itu, utusan Allah itu yang wajib kita imani ada 25. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita harus yakin bahwa suatu ketika alam dunia ini pasti akan hancur. Semua yang bernyawa akan mati. Oleh karena itu, kita harus yakin percaya kepada Allah bahwa suatu saat akan datang yang namanya hari kiamat. Semuanya akan mati. Nah, mati itu sebagai jembatan untuk masuk ke alam yang kekal. Nanti setelah kita mati, semuanya mati, alam semuanya hancur, semua akan Allah hidupkan lagi. Tapi tidak semuanya. Yang dihidupkan lagi hanya ada manusia, jin, iblis, malaikat, ya, untuk mempertanggungjawabkan selama hidupnya di dunia. Nanti kalau yang hidup di dunianya berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan yang yang mengingkari semua larangan Allah dikerjakan, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Anak-anakku, setelah kalian menyaksikan faedah pembelajaran bab ketiga ini, ya, nanti tugas dari Pak Guru kamu menghafalkan rukun iman, ya. Rukun iman bisa dihafalkan dulu dengan cara nyanyi yang tadi ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jika ada yang bertanya, rukun iman ada berapa? Ada 6 jawabannya. Mari kita menghafalkannya. 1, iman pada Allah. 2, iman malaikat Allah. 3, iman kitab Allah. 4, iman Rasulullah. 5, iman hari kiamat. 6, iman qada dan qadar, baik buruk kehendaknya. Mari kita mengimaninya. Anak-anakku, boleh dihafalkan dengan cara menyanyi atau disebutkan satu persatu. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab suci Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Boleh seperti itu. Kamu buat video pembelajarannya. Nanti Pak Guru akan masukkan kalian videonya akan Pak Guru share masuk ke dalam YouTube. Nanti yang melihat orang banyak, ya. Makanya nanti begitu kamu lihat video ini, kalian subscribe, ya, subscribe, diklik tanda loncengnya sampai berbunyi ting. Ya, setelah itu nanti video yang sudah dikirim oleh kalian akan Pak Guru buat video masukkan ke dalam YouTube. Akhirnya Pak Guru cukup sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.